Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik, selamat datang semua penonton yang budiman. Selamat datang kembali di pentas perdana Teater Fajar Menyat 21 Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan melupakan protokol kesehatan. Ya, selamat datang juga untuk perwakilan dari Kelurahan Donorejo, perwakilan dari Babinsa Donorejo, dan seluruh penikmat teater se-Indonesia. Dan untuk sekedar informasi bahwa hari ini adalah hari pementasan yang kedua. Karena hari kemarin kita sudah mementaskan teater yang berjudul Pada Suatu Hari. Dan untuk tahun ini kita menampilkan dua pementasan sekaligus. Dan malam ini akan disuguhkan nyonya-nyonya. Baik, untuk penonton yang baru datang, sekedar info saja bahwasanya streaming atau siaran ulang untuk pementasan yang kemarin dan juga untuk sekarang itu ada di channel Teater Fajar dan akan diunggah pada tanggal 16 dan 17 April 2021 gitu ya. Baik, sebelum kita ke opening acara, alangkah baiknya kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari orang-orang yang penting. Yang pertama, sambutan dari Pak Geben Nugroho selaku pembina Teater Fajar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Lurah Donorejo yang kami hormati, Bapak Babinsa maupun Babin Kantipmas Desa Donorejo yang kami hormati, kemudian barangkali juga warga Donorejo serta kawan-kawan penggiat, penikmat teater serta kawan-kawan seniman di Magelang dan sekitarnya. Malam hari ini adalah hari yang kedua pertunjukan dari hasil pendidikan dasar Teater Fajar angkatan ke-21 yang akan mengangkat judul Nyonya-Nyonya. Saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan Teater Fajar dan selamat mengapresiasi kepada kawan-kawan penikmat teater yang pada malam hari ini hadir, dan memang barangkali yang sudah dari kemarin juga setia juga hadir. Mudah-mudahan ini mengobati kerinduan kita semua setelah sekian lama pertunjukan teater itu jarang kita dapati secara offline, dan ini pun akan disiarkan juga secara online juga beberapa waktu ke depan. Pesan kami, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, maka nanti ketika proses pertunjukan berlangsung dan mulai saat ini juga, bagi kawan-kawan yang tidak mengenakan masker, nanti kawan-kawan akan menyediakan. Jadi tolong nanti kita bersepakat bersama agar tetap menjaga protokol kesehatan, nanti tetap menjaga jarak dan seterusnya, kita menjaga semuanya. Begitu, setuju ya kawan-kawan ya? Setuju ya? Ya, gitu. Biar proses kedepannya ketika aktivitas berkesenian, kalau kita tetap komitmen dengan protokol kesehatan, insya Allah ya kita tetap akan jalani kegiatan kesenian itu ya juga dengan baik-baik saja ya. Jadi kita saling menjaga. Dan baik kawan-kawan, selamat mengapresiasi, dan nanti setelah pertunjukan juga akan ada diskusi. Kami harapkan juga secara efektif diskusi juga dilakukan karena waktu pertemuan kita tidak bisa panjang, karena juga kawan-kawan sudah beberapa hari juga di sini proses setting dan lain-lain, barangkali akan capek. Tapi yang jelas kita apresiasi malam hari ini. Nanti teknisnya berarti masker ada di sebelum masuk ya Mas ya.
Nanti yang tidak pakai masker, panitia mengadakan ya, jadi akan dibagi masker secara gratis. Kalau yang sudah memakai masker, silakan gunakan masker dengan baik. Terakhir, selamat berapresiasi dan mari tetap bersemangat berkarya dengan kondisi, mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih kepada Pak Gembeng Nugroho telah menyampaikan beberapa sambutannya. Setelah ini kita akan menyaksikan persembahan ya. Persembahan untuk membuka acara pada malam hari ini. Tentunya adalah persembahan yang sangat spesial untuk kita semua. Langsung saja, ini adalah ada pentas tari dari Angkatan Minyak Selikur dengan nama Tari Semarak Pandalungan. Tanpa menunggu lama lagi, silahkan selamat menyaksikan.
Ada Kelurahan Donorjo, Babinsa Donorjo, Signature Time Out, Gerakan Magelang Memakai Masker, dan juga ada Gerak Production. Bisa dilihat dekor-dekor estetis ini juga dari Gerak Production. Gerak Production lebih fokus kepada wedding organizer. Bisa langsung cek di IG-nya di Gerak Production. Selanjutnya adalah Homecare. Homecare itu adalah the best online home care. Jadi untuk yang belum tahu, Homecare adalah layanan kesehatan digital yang memberikan jasa perawatan kesehatan di rumah seperti perawatan untuk lansia, perawatan luka, ataupun untuk hitan juga ada. Pokoknya seluruh pelayanan kesehatan itu bisa dipesan melalui sebuah aplikasi. Aplikasinya bernama Homecare 24. Selanjutnya ada PP Si Leli. PP ini ya PP yang sangat enak sekali. Ya, PP Si Leli adalah sebuah perusahaan PP yang sangat besar sekali, memilih beberapa ikan-ikan penyu yang sangat berkualitas ya. Sangat murah sekali. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di Jalan Kapten Yahya, Kios Putri pinggir kali. Ya. Selanjutnya ada Trap House, Lotte Cabita, Pempek Jayanti, Ivan Apoteker, dan Ude Bebek. Ya, baik. Karena sudah sangat-sangat malam, untuk pintu masuk ada di sebelah kiri saya. Sebelum para teman-teman masuk ke gedung pementasan, lebih baik untuk bisa mengisi di buku tamu yang tersedia di meja yang sebelum pintu masuk. Oke? Baik, terima kasih dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, ada beberapa peraturan dari stage manager yang harus saya sampaikan. Salah satunya adalah dilarang berisik ketika pementasan. Jika ingin mengambil gambar menggunakan ponsel para penonton budiman sekalian, tolong jangan memakai flash. Dan juga silahkan untuk men-silent smartphone Anda sekali. Dan yang paling penting juga jangan membawa hewan peliharaan, oke? Wah, data bawa terlanjur. Ya, mana ya? Udah bawa buaya banyak Iya, mungkin itu saja. Kami akan membacakan sinopsis dari pementasan yang berjudul Nyonya. Nyonya ini adalah ciptaan dari
ada seorang nyonya-nyonya yang merupakan wanita kaya yang memiliki suami, yaitu seorang datuk pejabat lokal. Datuk tersebut sedang mengalami sakit kanker lidah. Nah, wanita kaya ini memiliki hubungan yang kurang baik dengan seorang tuan pedagang barang antik. Terjadi perang mulut dan sebagainya. Dan pada akhirnya, semakin hari, semakin lama, tuan pedagang tersebut semakin berani memasuki rumah nyonya dan bahkan berani masuk ke kamar nyonya. Dengan akal muslihat, tuan berhasil memperoleh tubuh nyonya. Nah, karena sudah sangat penasaran. Penasaran. Baik, dengan bangga Teater Fajar mempersembahkan pementasan yang berjudul Nyonya Rama. Drastis. Perubahan cuaca memang sulit untuk dipastikan. Walaupun televisi setiap malam mengumumkan ramalannya, sulitnya di sini mereka meramal tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lain. Akibatnya, yang jadi korban selalu saja orang-orang seperti saya. Berdiri berjam-jam sejak senja, taksi tak ada yang lewat, dan malam tiba-tiba saja turun. Mestinya seorang pedagang barang antik seperti saya harus dilindungi dari bencana alam yang datang mendadak. Bukan hanya karena saya seorang pedagang barang antik, tapi karena barang antik itu sendiri sekarang sudah langka. Tapi
orang-orang itu. Jangankan untuk melindungi saya, mereka datang ke sini hanya ingin duduk berderet-deret dalam gelap, berbisik mengujikan saya, dan menunggu tindakan apa lagi yang akan saya lakukan. Bagus sekali Tuan, bagus. Tentu Tuan sudah menyusun alasan pula untuk dapat berdiri di teras rumahku ini. Hari telah malam, taksi tidak ada yang lewat, ramalan stasiun TV meleset, dan sebagainya dan sebagainya. Apa kata orang-orang itu nanti kalau mereka melihat Tuan terus berada di sini? Kalau disangka Tuan sedang bermain drama ya mungkin tak apa-apa. Tapi kalau mereka menyangka Tuan sedang mengintai saya yang sedang berdandan di kamar, kan susah ekor persoalannya Tuan. Ekornya. Maaf Nyonya, kalau ada taksi pasti saya akan segera angkat kaki dari rumah Nyonya ini. Kemarin Tuan berada di pekarangan rumahku sendirian dengan berbagai alasan. Tuan telah memaksaku menjual 1 meter persegi untuk tempat Tuan berdiri. Dan Tuan berjanji akan menjaga keperluan dan hakku terhadap teras dan rumahku. Nyonya boleh marah, tapi dalam keadaan seperti ini lebih baik marahnya Nyonya itu ditunda dulu. Nanti kalau keadaan sudah normal, barulah Nyonya boleh marah. Tuan mengira teras rumahku ini hotibus? Tak usah ye. Ayo pergi, jangan berdiri di situ. Pergi. Namaku tak boleh cacat di mata umum. Berapa kali harus kukatakan pada Tuan, namaku Tuan, namaku. Apa semua pedagang barang antik selalu tuli? Tegang rasa sedikitlah Nyonya. Saya kan hanya sebentar saja. Yang sebentar itu yang berbahaya Tuan. Tuan ini ekornya Tuan. Bagi orang lain ekor apapun pasti enak. Mereka mengira aku dan Tuan. Pergilah Tuan. Apa Tuan tak paham dengan ekor persoalan ini? Apa Nyonya? Pergi, kembali berdiri di halaman rumah Nyonya itu. Apa Nyonya kira saya ini satpam? Sejak kapan Nyonya menggaji saya sebagai petugas keamanan rumah Nyonya mantap begini? Memang 1 meter persegi dari pekarangan rumah Nyonya telah dibeli. Tapi kan tidak semua orang harus berdiri di tempatnya sendiri, bukan? Nama baikku Tuan, nama baikku nanti rusak. Nyonya jangan berpasang yang bukan-bukan. Dan lagi, apa hubungan nama baik Nyonya dengan saya? Kalau sekiranya saya berada di dalam rumah Nyonya itu, barulah Nyonya boleh curiga. Apa Tuan? Di dalam rumahku? Ondeh Tuan, oi. Sedangkan di teras ini saja aku sudah merasa keberatan. Jangan Tuan kira Tuan dapat leluasa berada di sini setelah berhasil membeli sekeping tanah pekaranganku. Nyonya di dalam rumah mendapatkan kehangatan, sedangkan saya di luar mendapat kedinginan. Apa salahnya Nyonya membagikan sedikit kehangatan Nyonya itu saja dengan membiarkan saya berdiri di halaman rumah Nyonya ini? Nyonya akan dituduh orang kejam bila membiarkan seorang yang sedang kedinginan.
kejam atau tidak, yang penting aku harus menjaga nama baikku. Coba Tuan pikir, ibuku sedang berada di rumah sakit. Bila seorang istri sendirian, lalu didatangi lelaki, Tuan tentu tahu ekornya, bukan? Saya juga pernah sendirian di rumahnya ya. Ya dalam situasi macam begini, lalu datang seorang wanita cantik Nyonya. Tapi tidak terjadi apa. Tidak mungkin. Tuan soalin. Nyonya tidak percaya. Tanya saja istri saya, Nyonya. Perlu Tuan ketahui, aku nih memang bukan turunan bangsawan, tapi jelas bukan wanita murahan. Jika Tuan tetap berada di sini, aku akan berteriak sekeras-kerasnya sampai orang-orang itu datang dan menuduh Tuan memerkosaku. Tuan akan dipukul babak belur. Kalau saya seperti laki-laki lain, pasti Nyonya sudah saya perkosa. Nyonya mengatakan ibu Nyonya tidak ada di rumah. Nyonya mengatakan dengan penuh nafsu, suami Nyonya sedang ada di rumah sakit. Keterangan itu saja sudah merupakan undangan bagi setiap lelaki untuk memperkosa Nyonya. Tapi saya tidak, Nyonya. Saya seorang pedagang barang antik. Seorang pedagang harus memikirkan untung dan rugi dari perbuatan yang akan dia lakukan. Begitu. Lalu apa untungnya Tuan di sini? Tidak ada. Ruginya? Waktu saya terbuang beberapa lama. Nah, kalau Tuan merasa rugi, kenapa kau masih berada di sini? Inilah yang disebut intuisi seorang pedagang barang antik, Nyonya. Seorang pedagang harus memikul rugi terlebih dahulu sebelum mendapatkan keuntungan. Dan barang antik Nyonya harus dinantikan dengan sabar. Justru yang rugi malahan aku, Tuan. Tuan rugikan aku dengan Tuan di teras rumahku. Oh, jadi Nyonya merasa nama baiknya dirugikan? Iya Tuan. Ondeh Tuan Oi, berapa kali harus kuulang? Astaga, merugikan orang lain adalah perbuatan yang tercela, Nyonya. Saya belum pernah merugikan orang lain. Tidak percaya? Tanya saja istri saya. Makanya Tuan itu harus pergi. Tunggu sebentar, Nyonya. Taksinya belum ada yang lewat. Tuan benar-benar pedagang yang tidak mau mengerti kerugian orang lain. Berapa kerugian yang Nyonya ceritakan selama saya berdiri di teras rumah Nyonya ini? Oh, jadi Tuan menilai kerugianku dengan uang? Tak usah ya. Apa Tuan kira semua perempuan dapat dibeli dengan uang? Ekornya pasti tidak enak kalau begini. Lalu, dengan apa kerugian Nyonya harus saya ganti? Kembali ke tempat Tuan berdiri semula. Itu sudah lebih dari segalanya. Hari telah malam, Nyonya. Taksi belum ada yang lewat. Kalau saya berdiri di halaman rumah Nyonya, orang-orang akan mengira saya ini penjaga rumah Nyonya. Tuan, nama baikku akan hancur berderai-derai. Ingat, Nyonya, walaupun istri saya, bahkan ibu kandung saya sendiri, tidak berani mengusir saya seperti yang Nyonya lakukan ini. Tuan pedagang yang terhormat, aku tidak mau dirugikan. Tidak mau, Tuan. Pergi. Nyonya mengatakan rugi. Nyonya rugi. Baik.
saya ganti. Tapi Nyonya tidak mau diganti dengan uang. Lalu apakah saya harus menggantinya dengan nyawa saya, cinta saya, atau celana saya? Rugi Tuan, itu sudah pembayaran yang pantas. Benar juga firasat saya. Di mana-mana rumah mewah selalu tidak ramah dengan tamu. Tuan, jangan dicari yang macam-macam di sini. Rumahku yang mewah ini tidak dibuat untuk kepentingan ramah tamah, tapi untuk kesenanganku dan suamiku. Ekornya Tuan, kritik Tuan itu pasti sangat menggelisahkan pemilik rumah mewah yang lainnya. Pergi Tuan, aku benci dengan orang-orang yang suka mengkritik. Jadi Nyonya benar-benar ingin mengusir saya? Tidak main-main Tuan, apalagi kalau berhadapan dengan orang seperti Tuan. Saya juga tidak main-main Nyonya. Apa Nyonya kira semua pedagang barang antik itu orangnya santai? Aku tidak mau melayani debat kusir. Tidak mau Tuan, pergi. Ini bukan persoalan kusir Nyonya. Ini persoalan hari yang telah malam, taksi belum ada yang lewat, dan persoalan nama baik Nyonya. Tuan, pergi. Oh, apa perlu ku tanggalkan pakaianku satu demi satu agar Tuan segera berlari memelukku? Maksudnya agar Tuan segera berlari menghindari diri karena mau melihat perempuan tak berpakaian di hadapan Tuan. Setan. Rumah Nyonya baru macam begini saja sudah berani mengusir saya. Ini kan gedung pertunjukan Nyonya. Apa? Gedung pertunjukan? Masa bodoh Tuan. Tapi kan cukup mahal. Terasnya terbuat dari marmer. Apa Tuan tahu harga tempat Tuan berdiri saat ini? Kan hanya 4 buah marmer tempat saya berdiri Nyonya. Apa? 4 buah marmer Tuan? Ya. Tanpa pondasi Tuan? Tuan, tanpa ada marmer yang lainnya, keempat marmer itu tidak berharga sama sekali. Jadi berapa harga marmer dan pondasi Nyonya? Oh, jadi ongkos tukang, pemborong, pajak, dan izin mendirikan bangunan tidak Tuan hitung. Tuan tahu kan kenaikan harga semen sekarang? Baiklah, memang pembangunan rumah Nyonya ini tidak saya ketahui secara persis. Nah, sekarang coba Nyonya jelaskan berapa harga marmer, fondasi, dan atap rumah Nyonya itu. Terus 500.000 Tuan. Hah? 500.000? Hah? Bohong! Nyonya jangan terlalu mengambil keuntungan dari rumah Nyonya ini. Jadi, menurut Tuan ini berapa? Paling-paling cuma 300.000. Hah? Apa Tuan? 300.000? Apa Tuan sudah gila? 350. 500.000. 400.000. 500.000 Tuan. 450. 500.000. 500.000. Tuan bisa bayarkan uang sebanyak itu bukan? Nyonya. Apa itu? Uang? Apa Tuan kira aku mau menjual marmer terasku? Oh. Ingat ya, kita telah melakukan tawar-menawar.
Dan saya telah memenuhi harga yang Nyonya tetapkan. Nyonya tidak dapat menolak begitu saja. Ini, terima. Tidak bisa, Tuan. Oh, jadi Nyonya ingin membatalkan transaksi ini secara sepihak. Nyonya akan dituntut. Nyonya tahu undang-undang perdagangan, kan? Jadi Tuan ini memperdagangkan undang-undang. Jangan mengalihkan persoalannya. Kalau Nyonya tidak mematuhi undang-undang perdagangan, Nyonya akan saya tuntut. Nyonya telah merugikan seorang konsumen. Nyonya akan dipenjarakan. Bahkan suami Nyonya akan saya libatkan. Aku kan dapat berlindung di bawah lembaga bantuan hukum. Oh, tentu. Sebelum bantuan datang, Nyonya telah dipenjarakan. Nama Nyonya akan terpampang di koran-koran box kriminal. Aduh, Tuan tuh jangan menakut-nakuti. Aku cukup berani dengan gertak sambal laki-laki. Kalau Nyonya tidak percaya, sekarang akan saya buktikan. Saya akan berlari-lari menuju pengadilan, baru tahu rasa. Tuan benar-benar akan ke pengadilan. Tidak padang bulu. Ekornya, Tuan. Ekornya. Tidak padang ekor. Gimana ini? Coba katakan sekali lagi, tidak bisa. Saya akan berlari-lari menuju ke halaman rumah Nyonya dan melompat ke pengadilan. Coba katakan sekali lagi, tidak bisa, Tuan, tidak bisa. Tuan, suamiku pasti marah, Tuan. Terserah Nyonya, memilih masuk penjara atau dimarahin suami. Ibuku tentu akan memaki-makiku. Terserah Nyonya, ingin masuk penjara dan nama baik Nyonya hancur, atau ya Tuhan, jadi Tuan tidak akan mengatakannya pada siapapun juga, bukan? tidak ada hubungannya perdagangan ini dengan orang lain. Jadi Tuan akan tetap di sini sampai hujan reda. Iya, sampai hujan reda. Tapi kalau besok hujan lagi, saya akan datang ke sini. Nyonya tidak dapat mengusir saya seenaknya saja. Tapi Tuan, kenapa Tuan berani membeli dengan harga yang tinggi? Begitulah hukum perdagangannya. Dasarnya adalah persetujuan, bukan mutu barang. Karena mutu marmerku. Karena apa? Karena ukuran marmer Nyonya pas untuk saya. Pas untuk Tuan. Permisi Nyonya. Tuan tidak ke pengadilan, bukan?
Kalau suamiku itu punya banyak kemenakan, coba mana kemenakannya yang mau datang menjenguk atau ikut membantu biaya perawatannya? Tak seorang pun. Hanya kamu sendirilah yang datang. Itu pun untuk keperluan tanah pusakamu. Sudah begitu besarnya pengorbananku. Aku ini malah dicurigai. Ekor persoalan ini tidak baik. Mungkin uang itu disimpan di bank. Kamu boleh bongkar seluruh isi rumahku ini. Tak akan kamu temukan surat bank di sini. Jangankan surat bank, surat kabar pun aku tak pernah suka. Aku khawatir penyakit yang diderita Datuk selama ini disebabkan karena kutukan nenek moyang. Kutukan katamu? Ya, hampir semua orang yang memakai uang penjualan tanah pusaka mendapat penyakit yang aneh-aneh. Penyakit suamiku itu bukan penyakit aneh, tapi kanker. Kanker lidah. Dan kanker bisa menyerah apa saja, siapa saja, dan di mana saja, bukan? Tapi kenapa sampai sekarang Datuk belum juga boleh bicara? Soal datukku dapat bicara atau tidak, lain persoalan. Tapi aku tetaplah menjadi istrinya yang setia. Suamiku selama ini merasa terasing dari kemenakannya. Itu sebabnya dia mempercayaiku. Hah, mempercayaimu daripada aku, kemenakannya sendiri? Apa kamu kira adat kita telah berubah? Kata suamiku, kemenakan yang sekarang hanya tahu enaknya saja. Tak ada lagi kemenakan yang mau merawat datuknya. Kalau tidak ada maksud tertentu. Diam kamu, jangan menyinggung. Mungkin dokter-dokter di rumah sakit itu yang mengada-ada. Dia menakut-nakutimu supaya kamu cepat-cepat minta cerai. Tidak. Sebelum datukmu mengidap kanker lidah itu, dia seringkali menjilat-jilat jempolnya. Waktu itu dia segera aku bawa ke rumah sakit gila. Jadi, Datukku kau bawa ke rumah sakit gila? Gila. Padahal Datuk bukan orang yang gila-gilaan. Mungkin perawat rumah sakit jiwa itu yang gila. Agaknya Gejala aneh. Pasti kena kutukan. Itulah akibatnya.
Tidak perlu. Jadi kamu menuntut keadilan pada datukmu yang tidak bisa bicara. Apa kamu kira keadilan hanya milik orang-orang yang bisa bicara saja? Jangan menghina keadilan. Baik. Tapi kemana datukmu akan kamu bawa? Sedangkan rumahmu saja telah disita Bang. Setan! Kamu merasa berada di posisi yang kuat setelah datukmu membuatkan rumah mewah ini. Cukup! Rumah ini tidak dibuat dengan orang lain. Kau tahu, datukmu itu hanya mampu memperbaiki kamar mandi saja. Diam! Datukmu itu seorang bangsawan tahu. Kamu ingin dikawininya karena kamu ingin bersuamikan seorang bangsawan, bukan? Tutup mulutmu! Bagaimanapun juga, aku tetaplah istrinya yang tercinta dan terpercaya. Aku kemenakannya yang selalu setia menjaga tanah pusaka. Lalu, kamu mau apa? Serahkan uang tanah pusaka kami. Kemenakan suamiku yang terhormat, tak serupiah pun uangku disimpan di sini. Pasti ada, pasti. Sudah kutanyakan ke dukun-dukun dan jawabannya sama. Apa? Dukun? Tidak, uangku tidak ada di sini. Pasti ada. Kalau tidak, ekornya, nanti namaku cacat. Ekormu akan kutusuk. Aku tidak segan-segan, bahkan di depan orang ramai sekali. Ekornya, simpanlah, simpan. Kamu takut kan? Syukurlah kalau kamu takut. Kalau kamu tidak takut, aku akan lebih takut. Jadi, kamu perlu uang. Baiklah, baik. Aku tidak perlu uangmu. Yang kubutuhkan, uang tanah pusaka. Apapun namanya, ini tetaplah uang. Nilainya sama, tidak mau. Ini lagi, tidak mau. Ini lagi, tidak mau. Nih, tidak mau. Serahkan uang itu kembali. Ekormu tidak baik bagi kesehatan suami. Bagaimanapun ekornya, uangku harus kembali. Namamu akan cacat. Nama suamimu akan cacat. Semua akan cacat. Almarhumku, Almarhum.
lama saya berdiri di sana Nyonya, di tempat milik saya. Tapi lama-lama tidak tahan juga Nyonya. Cahaya matahari menyengat begitu keras di teras rumah Nyonya itu. Panas Nyonya. Tuan tahu kursi itu milikku, bukan? Oh, sangat tahu. Tapi kalau kursi ini dinamakan kursi tamu, tentu semua tamu berhak duduk di sini. Tamu yang duduk di sini adalah tamu yang diundang dan dihormati. Sedangkan Tuan tidak pantas dihormati karena Tuan tidak pernah aku undang. Diundang atau tidak, kenyataannya saya telah menjadi tamunya. Apa? Jadi tamu kata Tuan? Ya, karena saya telah duduk di kursi tamu. Ekornya Tuan, namaku akan cacat bila menerima tamu seperti Tuan. Apalagi di rumah yang sedang lengang ini. Nyonya, saya hanya memenuhi fungsi kursi ini sebagai kursi tamu. Jadi tidak ada hubungannya dengan ekor Nyonya. Rumah ini masih punya pemilik Tuan. Oh, pemilik rumah ini Nyonya bukan? Kalau Tuan tahu rumah ini punya pemilik, mestinya Tuan minta izin terlebih dahulu tahu. Mentang-mentang aku menyediakan kursi tamu, lalu Tuan anggap kursi itu dapat diduduki dengan gampang tanpa prosedur. Kalau begitu, izinkan saya duduk Nyonya. Berdiri Tuan, berdiri. Aku tidak mengizinkan. Nyonya harus memberi izin. Ekornya Tuan, nanti bisa terjadi macam-macam. Macam-macam bagaimana? Berapa kali harus kukatakan bahwa ibuku masih belum pulang dan suamiku masih dirawat di rumah sakit. Saya tidak berniat jahat Nyonya. Lalu buat apa Tuan di sini? Tuan, keluar Tuan. Tuan tidak tahu sopan santun. Baik, saya keluar. Tapi bolehkah saya meminjam kursi ini untuk saya duduk di teras? Apa? Meminjam kursi ini? Membawanya keluar Tuan. Tuan, kalau kursi ini tidak lagi di ruang tamu, namanya bukan lagi kursi tamu Tuan. Tuan jangan coba-coba mengubah nama barang di rumahku. Memenuhi fungsi kursi tidak boleh, mengubah namanya juga tidak boleh. Apa kursi ini begitu keramat untuk Nyonya? Tentu, harganya mahal Tuan. Pantas, enak diduduki. Tentu saja enak. Di mana-mana kursi empuk selalu enak diduduki. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Memang wajar Nyonya mempertahankannya, sehingga Nyonya tidak mau tahu lagi dengan adat dan sopan santun. Tapi Nyonya, bagaimanapun cara Nyonya mempertahankan kursi ini sudah ketinggalan mode Nyonya. Apa? Ketinggalan mode? Apa Tuan sudah gila? Mode sudah ketinggalan dan tidak cocok pula dengan ruang tamu Nyonya yang begitu megah ini. Cukup. Tuan tidak diizinkan duduk, malah Tuan bicara yang macam-macam di sini. Tuan, hampir semua orang menginginkan kursi macam begini tahu. Laris. Iya Tuan, karena mahalnya. Yang laris biasanya murah Nyonya. Murah? Murah kata Tuan. Iya. Tuan tahu berapa aku beli? Tidak kan? 300
Hanya 300.000 Nyonya. Itu harga sebelum penyesuaian, Tuan. Kalau sekarang harganya sudah mendekati 1 juta. Tuan jangan terlalu merendahkan kursi ini. Apa? Kursi macam begini harganya 1 juta? Gila apa? Tuan, tidak perlu menendang kursiku. Saudagar macam apa ini? Tidak tahu harga pasaran. Terbukti, Tuan bukanlah pedagang yang pintar. Barang bekas selalu jatuh harganya Nyonya. Tuan, kalaupun kursiku ini barang bekas, seharga 600.000 pun aku tidak akan menjualnya. Nyonya tidak mau menjualnya karena fungsinya atau umumnya? Karena namanya, Tuan. Mungkin saja ada kursi taman sejenis kursi tamuku ini. Tapi, Tuan, kursi taman bukanlah kursi tamu, bukan? Apa Nyonya mau melepaskannya? Jika aku bayar 600.000. Belum kulepaskan. Naik, Tuan. 625.000. Naik lagi. 650.000. Naik. 675 ya. Naik, Tuan. $700.000. Apa itu? Uang 700.000. Tak kurang sepeser pun Nyonya. Jadi, Tuan membeli sebuah kursi seharga 700.000. Tuan, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Ingat Nyonya, kita telah melakukan tawar-menawar dan Nyonya tidak dapat menolak begitu saja. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Tuan, ekornya. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Rugi tidak jadi soal. Anggap saja menanam modal. Halo sayang. Sayang, nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau akan pulang cepat. Nyatanya malah parkir di sini. Sudah beranak 7 masih bilang halo sayang. Orang lagi. Sayang, sabar. Kau harus mengerti bagaimana peliknya dunia bisnis. Berkali-kali hal seperti ini kukatakan, tapi kau tak kunjung paham. Sayang, aku sedang terlibat pertengkaran. Masa kursi macam begini dikatakan harganya 600.000? Mestinya berapa? 200.000 sudah terlalu mahal sayang. Tapi memang kursi yang berada pada ruangan tertentu harganya naik menurut fungsi ruangan itu. Kau itu pedagang barang antik, bukan pedagang kursi bekas
ini cukup antik. Kalau kau tidak percaya, tanya saja istri saya. Kau kan istriku. Kau istriku tercinta. Sayang, aku sedang mencari kursi macam begitu untuk anggota baru. Anggota baru? Anggota parlemen maksud kau? Maksudku langganan baru. Kursi yang masih diduduki pemiliknya saja sudah kau tawar. Tentu itu dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjualnya, apa salahnya, bukan? Semua orang pasti berusaha mempertahankannya. Apalagi kursi macam begini. Aku bayar 700.000. Apa? Harga 600.000? Kau bayar 700.000? Ini kan gila. Ini perdagangan klasik, istriku. Kau harus dapat memahaminya. Barang bekas selalu lebih mahal di mata pedagang barang antik sepertiku ini. Kursi di rumah kita jauh lebih antik daripada kursi ini. Tapi kenapa kau jual begitu murah? Siasat dagang, sayang. Kalau kita tidak punya kursi lagi di rumah, anak-anak kita pasti akan aman. Mereka tidak akan memperebutkan kursi. Kita mau tidur, mereka berebutan kursi. Dan celakanya, kursi itu mereka jadikan mobil-mobilan, kereta-kereta apian, kapal-kapalan. Terus terang, aku tidak suka anak-anak kita memperebutkan kursi hanya untuk hal yang mereka inginkan. Kalau mereka masih anak-anak, ya tidak apa-apa. Kalau kita biarkan, mereka akan berebutan kursi sampai tua. Teorimu baik sekali. Tapi, apa kau tahu yang terjadi siang tadi? Mana aku tahu, aku kan sibuk bisnis. Karena mereka ingin kursi anak tetangga dijadikannya kursi. Bahkan si bungsu kompor yang sedang menyala didudukannya. Panas. Mereka berpikir itulah yang paling tepat dijadikan kursi. Kau terlalu berlebihan, sayang. Sekarang begini saja, daripada anak-anak kita sakit karena selalu memimpikan kursi, lebih baik kursi ini kita bawa pulang. Kursi yang ini? Iya, sudah dibayar. Jangan, sayang. Kursi ini untuk langgananku. Kau selalu saja menunda keperluan mereka akan kursi. Aku akan panggil becak. Kursi ini akan dibuat dengan becak. Aduh, jangan, sayang. Nanti harganya turun. Yang penting anak-anak kita, bukan harga kursi. Becak, becak, bawa kursi saya. Siap. Jangan, kursi ini untuk langgananku. Ini masa bohong. Jangan. Orang sampai apa ya? Jangan. Oke. Bawa.
juga toh. Tapi mana sih Datuk? Sudah menunggu kita. Maklum, wanita muda kalau bersuami tua, apalagi kalau suaminya sedang tertidur di rumah sakit, ya tentu saja kerjanya. Ada tamu rupanya. Mari masuk dulu. Baik. Silahkan diminum. Sudah lama ya kalian tak pulang kampung. Wah, keadaan Datukmu menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan lebih dia dirawat di rumah sakit. Kalian datang untuk menjenguk Datukmu atau hanya sekedar berlibur? Nyonya. Alhamdulillah Datuk, Nyonya. Kenapa? Akan dipotong. Lidah Datuk akan dipotong. Kalau begitu, kalian sudah dari rumah sakit. Dokter mana yang mengatakan begitu? Salah dengar barangkali. Salah dengar. Aduh, Nyonya. Telinga aku ini setiap hari sudah aku bersihkan. Masih juga mengatakan salah dengar barangkali. Jadi kalian ini bukan salah dengar. Dokter mana yang mengatakan begitu? Mas, lidah Datuk akan dipotong. Lidahnya dipotong. Lidahnya. Dan semua persoalan ini akan... Ada apa sebenarnya? Kok bicaramu ketus sekali? Aduh, Nyonya, Datuk kami itu sudah membayar cintanya dengan mahal padamu. Semua uang penjualan tanah pusaka kaum kami telah dibayarkan untuk cintanya. Ini tidak wajar, sungguh-sungguh melanggar adat. Ternyata Datukku sendiri toh yang menerima kutukan. Ini tidak adil. Padahal yang menghabiskan uang itu bukan Datuk sendiri kan? Dan kini lidahnya akan dipotong dan Datuk kami tidak akan lagi dapat berbicara. Tapi akhirnya kami kehilangan jejak mencari uang itu. Tidak boleh. Uang itu harus didapatkan sekarang juga loh. Kalau tidak, terpaksa. Kami yang akan bertindak. Tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami.
kalian tega mengadukan istri datukmu sendiri ke pengadilan? Bukan kau Nyonya, melainkan datuk kami sendiri. Datuk, bagaimana menuntut orang yang tidak bisa bicara lagi? Tidak ada bukti yang cukup, mana? Nah, ini bukti tertulis pengakuan untuk kami. Jadi dia mengaku apa yang diakuinya? Yo, pokoknya uang tanah pusakaiku sudah diserahkan pada istrinya. Aku serupiah pun aku tak menerima uang tuh. Loh, tapi rumah mewah ini dengan kursi-kursi nih, ibuku yang telah membelinya. Tidak mungkinnya. Kami telah bekerja keras membangun rumah ini dan membeli semua perabotannya. Tak ada uang orang lain yang kami pakai. Jadi, Nyonya menyangka bahwa rumah ini dan segala isinya dibeli dengan uang tanah pusaka kami. Jadi, menurut kalian uang itu ada di sini? Menurut kertas itu? Coba lihat, bukan urusanku. Aku tak percaya. Tak percaya? Tak apa Nyonya. Tapi tengok saja nanti di pengadilan. Pengadilan? Ya ampun. Ekornya. Baiklah, aku mengakui sesuai dengan pengakuan suamiku. Benar, uangku memang ada di sini. Biar ku ambil. Kenapa batunya itu Nyonya? Kalau bukan karena siasatku, belum tentu kita berhasil. Semua ini berkat rencana yang telah kususun secara matang. Tapi aku yang mengajukan ide begitu, tak? Idemu itu tidak sempurna. Aku yang putar otak menyempurnakan semuanya. Loh. Tapi ketegasanku bicara tadi bagaimana? Meyakinkan toh? Loh. Kalau tak mengingatkan suami tadi kau lupa. Semua rencana ini sudah berantakan. Lalu, pokoknya ideku cukup cemerlang. Ini semua berkat kehebatanku. Kataku. Apa perlu aku ini berteriak-teriak dan mengatakan bahwa semua ini berkat kehebatan aku? Dia datang. Simpan, bukan balik. Ini uangnya. Berapa? 700.000. 700.000? Iya, itu pun telah kutambah dengan uangku sendiri. Tak soalnya, yang penting itu jumlahnya. Langsung dibagi toh. Iya tentu. Bagi rata toh tentu. Loh, kok hanya 200.000? Nah, uang marmerku. Nah, apa kau kesini? Bagianku mana? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, tak seorang pun yang bisa selamat keluar dari rumah ini.
dengan uang ini, nama kita sebagai kemenakan akan pulih kembali. Kita bayar semua ongkos rumah sakitnya. Ya, dengan begitu, tidak ada lagi orang yang bisa menuduh kita. Kita harus buktikan bahwa sampai sekarang para pemenakan masih setia dan hormat pada datanya. Nah, betul. Kalau ongkos rumah sakit sudah dibayar, orang-orang nggak lagi menuduh kita nggak tahu ada. Kami adalah bukti kesetiaan baru. Kita harus bersama-sama. Kami adalah bukti kesetiaan pada. Pisaunya disimpan dulu toh, disimpan. Kamilah pewaris adat negeri ini, Tidak takut panas, tidak takut hujan. tak lekang dek panas, tak lapok dek hujan. Orang wedi panas, orang wedi udan. Kamilah para kemenakan yang setia pada datuknya. Biasanya Biasa bagaimana? Terus terang sajalah. duduk di kursi yang kosong dan menikmati kerebutan kursi kosong ini. Tuan benar-benar seorang penjajah. Saya bukan seorang penjajahnya. Kalau tidak percaya, tanya saja istri saya. Kursi ini masih punya Nyonya bukan? Ya, Tuan mau apa? Barang Nyonya memang enak diduduki. Tuan, haruskah aku menjual kursi itu agar Tuan tidak lagi duduk di sini? Oh, jadi Nyonya mau menjualnya? Terpaksa agar Tuan segera angkat kaki dari sini. Kalau begitu, baiklah. Buka berapa? 500.000. Ya. 500.000. Wah, kenapa lebih murah daripada kursi tamu Nyonya? Oh, Tuan, jadi harus lebih mahal. Saya tidak mengatakan begitu.
Saya yang bertanya, kenapa kursi penentu peradaban dijual murah sekali? Apa Nyonya sedang butuh uang? Atau Nyonya akan kembali menjadi manusia primitif? Tuan mau membelinya atau tidak? Jangan begitu mudahnya menjual kursi saat ini, Nyonya. Kalau Tuan tidak mau membelinya, pergi Tuan. Jadi saya dipaksa membelinya. Ya kalau tidak, jangan duduk. Baik. Berapa? 500.000 kataku. Apa Tuan berharap aku menaik-naikkan harga dalam sekian menit saja? Kalau Nyonya menaik-naikkan harga, pasti tidak ada pembelinya. Tidak percaya? Tanya saja istri saya. Tuanku berani berapa? 400.000. Gila. Nyonya, tunggu. Nyonya menjual kursi ini berdasarkan apa? Kemampuan si pembeli atau keinginan Nyonya sang penjual? Agar Tuan segera angkat kaki dari sini. Itu bukan alasan perdagangan, Nyonya. Kalau Nyonya ingin mengusir saya, kan tinggal panggil polisi. Tapi ekornya, polisi akan menyeret kita ke pengadilan. Nyonya tidak mau merusak nama baiknya sendiri, kan? Kalau begitu, berdasarkan kemampuan si pembeli, kemampuan Tuan pedagang yang terhormat, jadi harganya tetap 400.000, kan Nyonya? sialan. Baiklah, mana uangnya? Agar Nyonya tidak sensi dan tertipu nantinya, biar saya bantu menghitung. Romantis sekali kamar ini. Apa disebabkan warna kursi? Tidak. Apa suasananya cukup sunyi? Ya, di mana-mana kamar seorang wanita cantik selalu menarik. Tuan menghitung uang Atau apa? Jangan bicara sepotong-potong, Nyonya. Saya tidak begitu tergesa. tergesa atau tidak, tapi ekornya Tuan. Nama Nyonya kan cacat. Begitu kan ekornya? Tuan, letakkan uang itu dan keluar. Baik. Nyonya, mengapa Nyonya duduk di situ sewaktu berdandan? Di kamarku, duduk atau berdiri, itu urusanku. Tak seorang pun berhak melarang. Kalau begitu, duduk di sini saja, Nyonya. Di samping saya. Apa? Duduk di samping Tuan? Di atas tempat tidurku? Tak usah ya. Tuan tahu, akulah istri yang sangat setia pada suami. Tunggu, Nyonya. Adakah larangan kalau kita duduk berdua pada suatu tempat? Itu biasa terjadi, Nyonya. Larangan resmi memang tidak ada, Tuan. Tapi agama, moral, etika, atau akhlak? Semua yang Nyonya katakan itu hanya berlaku pada masyarakat luas, umum sifatnya. Tapi kalau Nyonya setuju untuk duduk berdampingan, siapa yang melarang? Segala sesuatu Tuan hubungkan dengan fungsi. Apa Tuan akan menyeretku lagi agar menjual tempat tidur itu? Tidak hanya tempat tidur. Tidak hanya kursi, tempat tidurku juga akan Tuan beli. Tidak bisa, Tuan. Tidak bisa. Semua dalam perdagangan itu bisa terjadi, Nyonya. Asal ada persetujuan. Misalnya,
Nyonya seharga 725.000 dan saya setuju untuk membelinya. Maka yang Nyonya katakan tidak bisa akan menjadi bisa. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Hanya mengikuti insting saya sebagai seorang pedagang, membeli sesuatu yang bisa dibeli dan memungkinkan mendapatkan keuntungan sedikit. Kalau ku jual kursiku ini dan tempat tidur itu, tentu Tuan akan membeli yang lain lagi. Tergantung uang yang Nyonya sediakan. Tapi hari ini tidak, Nyonya. Kalau Nyonya setuju untuk menjual kursi dan tempat tidur Nyonya ini, itulah usaha dagang saya yang terakhir. Benar yang terakhir? Tentu. Tidak ya? Tanya saja istri saya, Nyonya. Baiklah, agar Tuan segera angkat kaki, maka kursi ini dan tempat tidur itu akan dijual. Berapa? 1 juta. Baik, aku terima. Cukup kan? Nah, sekarang silahkan Tuan pergi dari sini. Tunggu, Nyonya. Marilah kita sama-sama menikmati milik orang lain. Tapi tempat tidur itu telah menjadi milik Tuan, bukan? Dan kursi ini telah menjadi milik saya. Nyonya, jangan duduk di atas milik saya. Jadi aku harus berdiri? Tentu, kursi ini sudah saya beli. Tidak bisa, Tuan. Tuan keluar dan aku akan tetap duduk di sini. Oh, jadi Nyonya nikah. Apa perlu saya adukan ke pengadilan? Biarkan saya pergi ke pengadilannya. Malang. Malang. Oh, datukku. Kau meninggal. Tapi istrimu tidak ada di sampingmu. Oh, datukku. Oh, datukku. Istrimu itu tidak ada lagi artinya. Tidak ada. Dia bukanlah istri yang sebenarnya. Oh, Datuk. Oh, Datuk. Datukku yang malang. Kalau benar nasib Datuk kita ini dapat istri, tak tahu akan suami. Oh, Datuk. Oh, Datuk. Tidak ada gunanya beristri cantik. Kau terbujur di rumah sakit, tapi istrimu tidak tahu di rumah berbuat apa. Istrimu itu bergoyang pinggul sepanjang waktu, sedangkan kau, Datuk. Orang. Oh, Datukku. Datuk sudah malang dapat istri. Tapi udahlah. Orang lain. Aku yakin suamiku pasti berada di rumah ini. Aku punya bukti yang cukup. Suamiku telah berbuat. Malu aku. Oh, suamiku tercinta, di mana engkau? Kucing dapurmu datang memanggil. Oh, suamiku, apakah berbeda luas ladangku dengan ladang pemilik kursi di rumah ini? Nyonya, sabar sedikit. Suami Nyonya tidak ada di sini. Mungkin suami Nyonya sedang sibuk bisnis. Maaf Nyonya, saya kalau sedang dirasuk amarah suka lupa diri. Maklum, dulu semasa kuliah saya pemain sandiwara.
kita pasti diakali. Mosok dia tidak percaya suaminya meninggal. Kita saja sudah begitu sedih. Seharusnya dia kan, kalau begitu, biar aku meratap lagi. Nyonya. Oh, Datuk. Nyonya. Lihat. Apa Nyonya kira tidak ada akibatnya? Berdiri terlalu lama. Lihat mulutnya sudah mulai membengkak. Apa gunanya wajah cantik bila berlutut besar Nyonya? Saya akan berdiri sampai kapanpun. Maaf Nyonya. Lihat lutut Nyonya benar-benar mulai membesar. Masa bodoh. Maaf Nyonya. Biarkan saya bertindak. Darah tidak jadi soal. Tapi kalau darahnya naik ke kepala, akibatnya fatal Nyonya. Saya tidak akan sanggup menahannya. Masa bodoh, Tuan. Maaf Nyonya, jangan gugup. Tuan, lepaskan, Tuan. Lepaskan. Ada orang di luar Nyonya. Tuan, bagaimana caranya agar Tuan tidak memegangi kakiku lagi? Sebagaimana siasatnya selama ini. Jadi, Tuan juga akan membeli tuminggu. Kalau begitu, baiklah. Berapa? 100. Naik, Tuan. 200. Naik lagi. 400. Naik, Tuan. Tuan. Naik lagi. Naik, Tuan. Bagaimana ya? Naik. Harganya sudah Kemudian ada Astra kita yaitu Aisyah Rutep.
terima kasih.